Perkenalkan, nama saya Servini Septiani Doko. Saya dari kelas BDPA Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai manipulasi kromosom, yaitu secara poliploidit. Manipulasi kromosom poliploidi. Yang pertama, kromosom adalah sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik dari suatu organisme. Poliploidisasi adalah suatu metode manipulasi kromosom dari diploid 2N menjadi jumlah kromosom yang lebih tinggi, yaitu triplet, tetraploid, pentatloid, dan seterusnya. Poliploidi terbentuk dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah autoploiplidit, yaitu pengadaan ploidi melalui penggabungan genom-genom yang sama. Kelompok yang kedua adalah alloploidi, adalah pengadaan kromosom yang terjadi melalui penggabungan genom-genom yang berbeda. Yang berikut adalah proses poliploidi. Proses awal pembentukan oosit 1 hingga fase meiosis 1 akan menghasilkan oosit 2 yang mengandung sitoplasma dan polar body 2. Dalam tahap penggabungan kromosom ini, perlakuan kejut segera dilaksanakan untuk mendapatkan individu poliploidit yang diinginkan. Dapat dilakukan berbagai kejutan seperti suhu panas, suhu dingin, dan tekanan, dan mengandung dulu. Yang berikut adalah proses dari poliploidit. Proses awal pembentukan oosit 1 hingga fase meiosis 1 akan menghasilkan oosit 2 yang mengandung sitoplasma dan polar body 2. Dalam tahap penggabungan kromosom ini, perlakuan kejut segera dilaksanakan untuk mendapatkan individu poliploidit yang diinginkan. Dapat dilakukan berbagai kejutan seperti suhu panas, suhu dingin, tekanan, dan mengandung bahan kimiawi. Poliploidisasi dilakukan setelah menghitung jumlah nukleus, kemudian memberi perlakuan kejut pada suhu 40 derajat Celcius selama 1,5 menit, maka akan menghasilkan triploid 70% dan tetraploid sebesar 60%. Perlakuan ini efektif untuk menghasilkan poliploidisasi pada ikan. Yang berikut individu poliploidi. Individu poliploidi diperoleh dari berbagai perlakuan, bermula dari awal ovum yang dibuahi oleh spermatozoa. Yang berikut proses polidisasi terjadi sebagai berikut. Yang pertama, triploid. Telur diploid yang dibuahi spermatozoa. Proses meiosis pada pembentukan ovum atau oogenesis gagal. Manipulasi pencegahan pelepasan polar body 1 dilakukan setelah haploid dibuahi spermatozoa, haploid dengan suhu panas, suhu dingin, dan tekanan. Proses triploid pada ovum dimaksud untuk mencegah atau menahan polutan polar body 2 dari ovum. Yang kedua adalah tetraploid. Perlakuan kejut suhu panas untuk mencegah pembelahan 1 atau sebelum pembelahan mitosis 1. Kejutan sebaiknya dilakukan setelah kromosom bereplikasi dan nukleus zigot hampir terbagi menjadi 2. Periode sensitif tertinggi untuk menghasilkan ikan tetraploid terjadi pada saat menutupnya konjugasi pronulei betina dan jantan serta lisisnya membran nuklear yang mencapai metafase mitosis 1. Peloncatan polar body 2 pada beberapa jenis terjadi 3-7 menit setelah fertilisasi.
Peloncatan terjadi 5 menit setelah fertilisasi dan proses mitosis terjadi 30 menit setelah fertilisasi. Yang berikut adalah hasil perlakuan dari poliploidisasi. Poliploidisasi pada ikan mas rata-rata laju penetasan telur untuk ikan diploid mencapai 70%, triploid 20%, dan tetraploid adalah 10%. Nilai persentase menunjukkan rata-rata penetasan telur yang tidak mengalami poliploidisasi lebih tinggi dibandingkan yang telah mengalami poliploidisasi. Yang berikut, rata-rata kelangsungan hidup ikan untuk diploid mencapai 70%, triploid 50%, dan tetraploid 50%. Nilai presentasi rata-rata kelangsungan diploid lebih tinggi dibanding triploid dan tetraploid. Nilai rata-rata persentase kelangsungan hidup untuk triploid dan tetraploid sama. Yang terakhir, rata-rata kecepatan pertumbuhan. Relatif atau panjang ikan. Yang dimaksud adalah ikan mas untuk individu diploid diperlukan 30 hari untuk mencapai panjang 7 sampai dengan 2,75 cm, triploid 4 cm, dan tetraploid 5 cm. Pada hari ke-110, ikan diploid mencapai panjang sampai dengan 12 cm, triploid 14 cm, dan tetraploid 18 cm. Pertumbuhan triploid dan tetraploid lebih panjang dibandingkan dengan diploid. Sekian saja materi dari saya. Terima kasih untuk waktu dan teman.